dari segala ratu, Ratu Kegelapan. Saya datang bersama Ratu Ayu Lestari. Kisah pedih kehidupan di Obemis. Selamat malam. Saya ratu dari segala ratu, Ratu Kegelapan. Saya datang bersama Ratu Ayu Lestari untuk mengungkapkan kisah sedih pilu di acara Opmis, obrolan mistis. Kali ini saya kedatangan bintang tamu yang memiliki ilmu kebatinan, dan kita tampilkan Adi. Kita panggilkan Adi. Iya, apa kabar? Baik. Sebentar kita panggilkan Nyai Ratu Ayu. Kita panggilkan Nyai Ratu Ayu Lestari. Kami persilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adi. Rame hari ini kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Bunda. Sehat ya? Iya. Nyai sehat. Ya, alhamdulillah. Aduh, stop. Biar anget dikit. Oh, gitu ya. Waduh. Oke, kalau gitu sebelumnya kita akan nyapa pemirsa dulu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Obemis, Obemistis. Jumpa lagi bersama saya Ratu Ayu dan juga Nyai Ratu Kegelapan. Dan di samping saya adalah bintang tamu kita yang pada malam hari ini namanya Adi ya. Adi, ya. Dan Adi ini memiliki kespesialan. Dia adalah seorang indigo, betul? Ya. Oke. Dan juga ini sesuatu hal yang menarik, Adi. Ketika Adi memiliki kemampuan tersebut sejak kapan sih, Adi? Wah, kalau kemampuan itu sih sejak kecil Bunda. Sejak kecil ya? Iya. Kalau pas kecil itu masih bisa ngeliat. Masih bisa ngeliat? Iya. Sering bertambah ya umur. Sekarang malah cuma bisa ngerasain doang. Oh gitu? Iya. Berarti coba diterang lo dinyain ada terasa apa? Nyetrum. Kalau sekarang sih belum kerasa sih. Belum kerasa ya? Nyai udah kerasa. Sebenarnya udah bisa kesurupan kan ya? Iya. Iya? Bisa. Bisa kan? Bisa. Betul kata Adi. Kurang pede aja sih. Iya. Tapi bisa Adi? Bisa. Kita baca Alhamdulillah. Pada akhirnya Nyai bisa kesurupan. Lanjut lagi ke Adi. Adi, dari kakek, dari nenek, atau dari siapa keturunan bisa melihat makhluk astral itu? Kebetulan sih dari ibu sih. Oh, dari ibu. Ibu juga dulu bisa lihat, bisa ngerasain juga. Adik juga bisa.
Satu keluarga sih? Kalau adik malah bisa ngobrol dia. Oh gitu? Iya. Oh. Cuman saya aja yang bisa melihat sama ngerasain. Tapi kayaknya kamu tegang banget sih hari ini. Hah? Santai, Iya. santai. Mukanya tuh kayak tegang. Nyanyi jangan diapa-apain nyanyi. Ini masih murni loh nyanyi. Demen banget dia. Iya. Waduh. Biar santai dikit. Oh, jadi satu keluarga kamu emang memiliki kemampuan di situ ya? Bukan satu keluarga sih, cuma saya, ibu saya sama adik saya aja. Oh gitu. Iya. Boleh diceritain nggak waktu kamu kecil kan kamu bilang kamu pernah melihat makhluk seperti itu, gimana sih perasaan kamu? Pas itu SD kelas berapa ya? Kelas 4 atau enggak kelas 3 gitu. Kan Sosok aku. ya pernah diliatin gitu lah. Sosok aku. Sosok kayak kakek yang kayak bungku gitu lah. Tapi dia nangkilnya di atas lemari. Oke. Saya kan cuma bisa lihat doang. Waduh, nggak bisa ngapa-ngapain kan, orang masih kecil, kelas 3 SD lah. Takut nggak sih? Nggak takut doang, apa? Bukan takut siapa, kayak rasa bingung mau ngapain. Oh gitu, itu pertama kali kamu pertama melihat? kali, iya. Oh, terus. Kan itu kamar sendiri tuh saya tuh kan. Kan ada kayak sebelah sama sebelah gitu tempat ruangannya. Nah saya yang di ruang sebelah itu sampingnya tuh kebun kebetulan. Oh, Nah itu jadi kakek itu menurut Adi dari kebun tersebut. kemungkinan besar sih kayak gitu. Terus selain kakek itu, Ada juga pas itu apa ya? Oh itu hewan tapi kayak kucing tapi matanya 3. kayak dia gitu. Hewan? Hewan kayak kucing tapi matanya 3. Hewan mata 3 di mana? Di jidat. Iya 1, 2, 3 gitu. Oh iya bener. Bisa aja. Iya ya. 3 pas itu kan soalnya baru ketahuan dipanggil sama apa namanya orang pintar kan, suruh kayak apa nama ngelacak gitulah di rumah lah. Nah ada tuh tangkap sama kamera, difoto sama orang pintar itu. Oh gitu. Iya, Oh di daerah Pekalongan ya? Pekalongan. Oh, asli Pekalongan. Asli Pekalongan sih. Terus cerita lagi selain kucingnya itu ngapain? Kayak kabur gitu, muterin kamar saya dong. Oh gitu, hanya Iya. kamar kamu. Iya, Dan kakak itu juga ngapain? kakak itu cuma ngeliatin doang. Hanya di kamar kamu. Iya, dan kata orang pintarnya itu yang diusir cuma yang kucingnya itu doang. Yang kakek-kakeknya itu cuma ngeliatin doang, nggak ganggu. Oh, selain itu Gitu. apa lagi Adi yang menurut kamu pernah kamu lihat yang paling menyeramkan itu apa dan kamu Ah. diganggu? Kalau menyeramkan sih kuntilanak sih bunda. Gimana? Ceritain dong ini. Itu beneran nampak di Ini depan. seperti ini nggak? Lebih bagus lah. Canda ya nyanyi, lebih jelas. Gitu. Oke, gimana ceritanya kamu ketemu? Itu pas kayak SMP, Mm-mm. SMP kelas 2. Kan kebetulan saya mondok kan di Pekalongan juga. Iya. Nah, pas malam tuh kan habis apa namanya? Habis ngaji. Kan ada waktu luang. Jam berapa? Sekitar jam 10, setengah 11 lah. Kan angkring tuh di depan kayak ada koridor gitu. Nah di sampingnya itu kan kantin tuh gelap, nggak ada apa-apa. Nah saya ada 3 orang, saya sama teman saya 2 kan. Lagi ngobrol-ngobrol tiba-tiba hening diem. Pada nengok semua kan, itu 3-3 Nah, ngeliat juga. kita pada nengok yuk. Pada nengok. Ayo, 1, 2, 3, pada nengok. Terus, Kan tiba-tiba kan hening kan. Pada ngerasain juga ada yang ngeliatin gitu kan. Pada nekok ke kaca kan. Ada sukunya jelas banget. warnanya Mana rambutnya putih. putih semua. Rambutnya semua. putih. Rambutnya putih. Bajunya Bajunya putih putih. juga. Terus matanya? Pakai merah. Terus mukanya seperti apa? Ya kayak nggak kelihatan banget sih. Soalnya kan gelap malam gitu. Yang kelihatan cuma mata sama rambutnya doang sama baju gitu. Larilah langsung pada ke kamar. Nggak pada berani cerita gitu. Terus kamu juga takut lari juga? Takut juga. Oh. Emang sosok kayak gitu suka ada. Terus kaget gitu lah. Udah sampai kamar udah pada tidur. Selain itu, selain kuntilanak, sekarang sebentar sebelum kita lanjut lagi dengan makhluk astral, kamu saat ini kenapa nggak bisa melihat lagi, cuman hanya bisa merasakan?
Nah itu saya kurang tahu juga Bunda. Di usia berapa kamu nggak bisa melihat mereka? Usia kuliah, puncak di kuliah, usia 19 tahun. 19 tahun. Iya. Terakhir kamu sebelum kamu nggak bisa melihat makhluk apa yang kamu lihat? Itu yang kakek-kakek nangkring itu. Oh, Itu kelihatan lagi. kelihatan lagi, Iya. muncul lagi, Itu lebih jelas. lebih jelas. Iya. Plus di sampingnya malah ada cewek. Oh, ceweknya itu siapa? Cewek anak kecil. Oh, anak kecil. Iya. anak Di samping kakeknya itu. Terus apa interaksi apa waktu kamu dengan dia? Ya cuma say hi doang gitu. Cuma Saya, halo, aku pulang gitu. Udah gitu. Enggak aku. Terus Itu yaudah langsung masuk ke kamar gitu. Iya. anak kecilnya? Anak kecilnya cuma dada-dada doang. Oh, gitu. Iya. Dan itu terakhir kali kamu lihat beliau mereka ini, terus kamu nggak bisa ngeliat lagi. Iya betul. Cuma bisa ngerasain doang. Ngerasain. Iya. Ngerasain kalau mereka hadir. Iya. Tapi itu juga kadang-kadang bisa, kadang-kadang enggak gitu. Oh, Sekarang. kadang bisa, kadang enggak. Iya. Oke. Terus selama ini kan kamu udah lama tuh, itu usia kuliah berarti usia 19 sampai 20 tahun. 19-20. Sekarang kamu usia Usia 24 sekarang. 24, berarti 4 tahun berlalu ya, 4 tahun berlalu kamu udah nggak bisa punya penglihatan, kamu bisa merasakan energi. Dan energi apa dan kapan serta kejadian apa sih ketika kamu benturan energi dan kamu sakit atau punya kejadian apa? Ada nggak kejadian yang bikin kamu shock? Dulu sih pas kecil sih. Yang pas pertama kali sih liatin itu. Iya, bukan yang kakek-kakek itu bukan. Apa tuh? Itu justru di dapur itu malah kayak gundul gitu. Gimana? Tinggi banget, besar kan, hitam. Terus akhirnya teriak gitu lah manggil ibu sama bapak. Oh. Terus reaksi ibu sama bapak kamu ketika mereka tahu kamu memiliki kemampuan untuk melihat mereka itu apa? Nggak kaget. Karena ibu juga iya gitu. Terus apa kata ibu? Ada nasihat ibu nggak buat? Ya, makanya dipanggil lah orang pinter buat nutup itu. Oh, itu tuh. Iya, tapi kan itu nutupnya bukan selamanya kan. Betul. Soalnya kan SMP masih bisa ngeliat, baru ketutupnya pas yang zaman kuliah itu. Oke. Iya. Karena kamu mungkin pacaran loh. Enggak, Oh enggak? Kamu Enggak. dia nggak pacaran? cuma sebentar doang. jangan awet. Kan nih itu di sini. Nyai. Coba sayang. belum keringet. Geragi ya sama Nyai ya. Agak pergi. Ya, pas kemudian kamu tuh berasa kayak nggak nyaman di antara kita. Apa sih yang kamu rasakan? Aku bisa ngeliat kayak kamu tuh kayak nggak tenang Mungkin bukan saya sih dalamnya. dalamnya kamu. Ya, Siapa? cewek Cewek. Wanita itu sejak kapan ada? kecil. Sejak kecil? Dan itu kata orang pintar itu nggak bisa dikeluarin. Ya. Gitu. Kenapa? Apanya? Itu saya juga kurang tahu. Makanya kan Sosoknya seperti apa? Ada. kayak orang apa cewek muda gitu. Cewek muda? Iya. Terus kata Pak Kiai ataupun yang pernah pegang kamu, apa dia menjelaskan sosok dia itu siapa? Enggak. Enggak. Cuma menjelaskan itu cewek ya. Cewek doang. Ya, Ikut sejak usia kecil. berapa? Yang pas pertama kali ini ya. Kelas 3 SD. Suara kamu juga bergetar. Ada apa? Kayak ngerasa takut gitu. Takut ya? Iya. Aku tuh pecinta. Nyai itu apa yang dulu sebelum pegang? Hah? Bukan miskin tuh Nyai. Gimana? Belakang. Ya. Bener. Kayak ada isinya. Bener nih. Kayak ada isinya. Apa? Aku belum mau megang karena pasti akan bereaksi. Makanya aku belum, karena kita masih pengen ngobrol dan ngulik tentang sosok Adi. Karena kalau aku bilang tadi, setiap apapun itu makhluk yang datang ke sini pasti ada petanda. Dan tadi siulan burung aku kan terus-terus ya sebelum Adi. Makanya saya tadi lihat, oh ada sesuatu.
Aku nggak mau setuju dulu sekarang. Cuman Adi nyaman nggak sih dengan adanya sosok beliau? Ya, 50-50 lah. Sisi-sisinya kenapa? Ya karena dia nggak nganggur. Di sisi lain dia emang suka cowok. Makanya itu yang mengambil pikiran saya. Dan kamu susah dapet cewek. Bukan susah. Justru malah agak sedikit melenceng tapi masih bisa saya tahan. Apa? Suka sama cowok. Kamu? Enggak, tapi Iya. saya tahan. Iya. Tapi pernah terbersit kamu? Sering. Oh iya. Iya. Tapi kamu bisa tahan. Bisa. Alhamdulillah. Semestinya kan itu tadi, maka aku bilang ketika sosok ini itu baik, dia pasti tidak akan mengarahkan kamu ke arah situ. Kenapa dia itu sebenarnya bukan kemauan kamu untuk suka dengan cowok, karena dia tipikalnya pengen menunggu, ya dia adalah sosok arwah dan ada kaitannya dengan si kakek itu dan anak kecil. Oh iya. Aku nggak mau sentuh dulu karena aku masih ini suatu hal yang menarik yang emang aku harus pengen kulik lagi tentang Adi. Dan dia ini memang kalau dibilang kamu hanya, ini dia tadi bilang, dia hanya milik aku, tapi tidak boleh menikah dengan wanita. Dia hanya boleh dengan laki-laki. Ini kan sudah sesuatu hal yang melenceng. Kok sering? Nah, aku tanya lagi, jujur sama Adi, kamu lebih suka pria atau wanita? Wanita. Wanita. Oh, Normal. Normal. alhamdulillah. Luar biasa. Artinya dia masih punya pendirian. Karena kebanyakan orang yang tidak kuat justru mereka akan mengikuti. Dipikirnya adalah sosok ini adalah sosok baik. Betul. Dan mengarahkan ke hal yang baik. Pernah nggak sih si wanita tersebut tuh membisikkan kamu sesuatu? Sering. Bilang apa? Cium dia, peluk dia. Ketika kamu dengan cowok? Iya. Dan alhamdulillah masih bisa saya. Tapi kalau misalnya pernah nggak sih, kamu kan pernah tadi bilang punya pacar ya? Nah, terus apa nih si wanita ini membisikkan apa sama kamu? Enggak ada. Nggak Ada reaksi. nggak ada reaksi. Iya. Tapi di dalam diri kamunya pasti berontak. Enggak sih. Ya kayak enggak ada rasa sama cewek atau apa gitu. Itu dia. Artinya berontak bahwa kamu nggak memiliki rasa. Itu sama aja Biasa aja. Iya, itu dari pengaruhnya dari sini. Karena seperti dia bilang itu, dia tidak suka kamu dengan wanita. Kamu hanya milik dia. Tapi kalau kamu dengan cowok, dia menyesatkan kamu ke arah sini. Ya, jadi ini, dan aku masih mau ngulik kamu lagi. Aku masih pengen bermain-main dengan yang di belakang kamu, dan aku pengen bermain-main dengan indera ketiga kamu. Aku pengen, kan kamu masih bisa memiliki energi dan bisa ngerasain ya. Di sini kan banyak orang. Apa yang kamu rasakan di antara kamu? Panas. Panas. Kenapa? Nggak tahu. Panas sama saya begitu panas. Nggak besar. Nggak besar. Seperti bertabrakan energi. Oke, sekarang aku mau kenalin. Ini anak aku. Halo, nama aku Alicia. Kermai. Sekarang ini aku mau kamu berinteraksi secara energi. Apa yang kamu lihat? Bisa komentasi. Maksud. Fokus. Jam kamera kamu. Fokus. Panggil Alicia. Alicia. Fokus. Fokus. Apa yang kamu lihat? Yang kamu lihat sosok Alicia? Belum aja. Coba aneh. Iya. Reaksi apa di badan kamu? Kayak hangat empuk gitu. Kayak kucing. Kayak kucing. Iya. Rasakan terus.
Apa wujudnya? Itu enggak, itu. Yang kamu rasakan seperti kucing. Iya, masih soal kucing. Kamu sakit ya? Mbak ini. Tapi aku nggak mau sentuh kamu. Nyai pegang keningnya. Tangkap Nyai satu di sini, yang satu pegang sana. Hah? Oke, pejamkan makan. Obat loncat. Bismillah. Rasakan apa? Cuma bisa ngeliat sih. Lihat Bocil, jelek. apa? Aku nggak bisa ngobrol. Ya. Badannya seperti apa? Ciri-cirinya? Rambutnya tirang, panjang pundak. Ya. Pakai rok gauli itu. Ya. Ngeliatin aku. Boleh atau Indonesia? Belum boleh. Panggil juga Alicia. Alicia. Ngobrol dong. Ngobrol dong. Jangan takut, santai. Apa yang dia bilang? Enggak ada suara. Gak ada suara. Kelihatan. Cuma banget banget. Banget banget. Ya, Nggak bisa. memang agak susah ngomongnya gagap. Bagusnya. Bilang apa dia? Ada. Nggak ada. Enggak gitu. Apa dia tuh? Cepat nih. Tenggara cuma banget slow. Itu dia yang bicara. Coba kamu lihat artikulasinya, karena emang agak bahasa Indonesianya agak tepat-tepat dan dia cuma agak susah ngomong tepat-tepat. Adik, Nih, bilang apa? malah ngomong bahasa Inggris dia. Iya, bilang apa? Nice to meet you. Oke. Oke, terus apa lagi? Langsung nggak ada suara. Tapi masih di depanku. Mendekat. Di samping gitu. Iya. Sudah. Coba, yang kedengeran itu doang. Iya. Ya, memang dia anak. Sepertinya nggak ada suaranya, cuma mangap-mangap doang gitu. Kenapa sedih? Nggak tahu. Sedih? Bisa. Pengen nangis? Aku nggak bisa. Harus. Iya.
Apa yang kamu rasakan ketika kamu pegang alisnya? Kayak ketemu orang yang pernah dulu ketemu. Kurang tahu. Ya. Kamu merasa kayak kamu pernah ketemu beliau? Iya. Ingat gak ingat? Ya itu. Saya kurang ingat. Maksudnya kayak pernah ketemu. Itu namanya deja vu. Kamu hari ini kesini, itu namanya deja vu. Bagi orang-orang indigo, biasanya sebelum dia ke tempat sesuatu tempat, kita di masa lampau kita pernah ketemu. Maka ketika kamu di sini ketemu dengan beliau, kamu memang pada masa dulu pernah ketemu. Dan itu namanya deja vu. Ada kaitannya kamu dengan dia dulu. Kamu berkenalan sama dia. Kalau aku lihat dulu di suatu semacam pasar malam, dia bersama keluarganya, family-nya. Dan di situ kamu ketemu dia, ini anak lucu. Maka dari tadi dia ngomong sama kamu. Dan dia natap kamu. Tapi nggak disuarain. Walau. Karena dia ini kamu bisa ngerasain nggak? Dia itu kenapa maju gitu? Nggak bisa sampai sejauh itu. Cuma karena sudah ditutup terlalu lama, jadi dia datang dari ini. Tapi hari ini kamu bisa melihat kan? Bisa. Sekarang kalau kamu bisa melihat di sekeliling ini, di rumah ini, kamu lihat apa yang ada? Sosok apa yang ada? Gak tahu belum bisa kelihatan jelas. Siluetnya? Kayak pakai rok gitu kalau Tahu? Warna? warna putih. Terus? Gitu. Itu aja. Iya kayak itu masuk sekali putih. Terus? Nah, Putih. Iya. Rambutnya? yang kelihatan gaunnya doang. Daunnya doang. Iya. Pakai gaunnya itu kebaya kah atau panjang kah atau Panjang sampai putih. betul tuh? Ininya kakinya Enggak sampai lutut gaunnya. Coba kamu rasakan energi dari Nyai tongkatnya. Coba angkatnya ya. Ini dulu ini lagi. Biasanya kan kau Nah, kamu pegang. sangat juga. Fokus. Sosok apa? Ini kan burung. Burung? Iya, Burung apa? burung beo. Masih burung beo. Masih belum ya. Ini tuh tongkat milik salah satu para almarhum. Ini tongkat berada di blok ini. Ini sering digunakan almarhum. Kalau kamu perhatikan dari moncongnya, ini adalah berwujud saya bukan kepalanya. Kembali. Berarti memang karena sudah terlalu lama itu dan kamu juga kayaknya tidak melakukan itu. Iya. Makanya kamu nggak fokus, nggak nyaman dengan yang kamu punya. Kamu pengen hidup normal. Iya, oke. Ibu kamu pernah nggak sih menyarankan kamu untuk berobat atau untuk supaya hilang? Nggak. Mau hilang. Dan hati yang paling dalam. Iya. Mau. Adik, Ya. kita kan masih penasaran nih sama Adik. Semakin malam, sepertinya gue udah lihat mata kamu ada suatu hal yang
kayaknya udah mulai terbuka gitu. Masih ada. Bunda pengen kamu ngeliat belakangnya kalian. Coba ya. Fokus. Kayak ada aura-aura kayak cewek Cewek tapi kayak natap gitu. natap. Iya, Tua muda. nggak jelas mukanya. Tapi sepertinya lebih tua ya. Ya itu cuma apa gitu, makanya merah. Merah. Iya. Di mana? Di belakang ini. Hah? Iya. Bener. Iya. Takut. Nih, takut. Nah, lu tuh tercipta dari apa sih? Ini takut. Kenapa? Takut-takutin ya. Nggak serius beneran kayak ada aura-aura Masa? cewek kayak Cewek sana pergi lagi. Oh, lu udah ngejar pergi? iya kayak kuntilanak gitu. Selain itu, kalau aku lihat ada satu dia ini menikah sampai berapa kalinya? Menikah berapa kali? 5 kali. 5 kali. Coba kamu lihat, dia punya pegangan apa? Yang menikah sama manusia semua. Iya. Oh, 6 ntar sama kamu. Lihatnya di dada. Sama di dahi. kayak ada sosok cowok tua gitu. Hah? Cowok tua. Iya. Enak aja lo. Lo laki gue masih berondo. Oh iya. Oh. Pantesan aja Ada ya. kelihatannya loh. Pantesan aja lo ya. Berarti ini cewek arwah gentayangan. Ini gue bingung yang tua laki-laki ini siapa? Selingkuhan lo? Lingkungan. Iya. Masa gede ini yang tua-tua? Oh, jadi Gede ini muda lah. seperti apa? Aduh, kalau yang tua, tar dulu deh. Ntar dulu. Berarti lo ngejar yang enggak apa yang tua? Yang muda. Orangnya yang masih muda. Kamu lihat yang bener dong. Sosok tua itu apa? Itu benda. Oh. Ya enggak. Ada apanya? Pegang dahinya. Coba di mana? Kalau ya. Dagingnya panas. Sana. Panas. Hampir gila memang dia. Wah. Ada apanya? Tangan saya sampai gemeteran gini. Oh, ada apanya? Lu pakai susuk ya, Nyai? Kayak pakai semar mesem ya. Nah, kok tahu? Wah, bener. Lu bener. Oh, Bener. selama ini laki-laki tuh nempel. Dikit-dikit nih. Ntar penonton denger. Wah. Jadi lu Tujuannya biar laki-laki pada nyantol. Dia aja ngeliatin saya mulu dari tadi ya kan? Aduh. Bahaya dong saya di dalam bahaya. udah tenang. Tapi sekarang itu tadi, Nyai. Kalau sekarang Adi lihat. Nyerah-nyerah deh lo. Tebak deh lo. Tidak kuat. Kuat. Kenapa? Natap lama. Sama gitu. Sama Bunda. Nyai lu kalah ya. Berarti kodam gue lebih kuat daripada lo. Natap lama begitu kagak kuat. Terus. Apa sih kenapa kamu tadi nggak kuat? Apa yang kamu nggak tahu? Kayak ular gitu. Di mana? Mau nerekam. Mau nerkam siapa? Mau nerekam aku gitu. Mau nerkam kamu.
Ularnya warnanya apa? Lucu. Hijau. Terus? Kamu yakin itu ular? Dari bentuk mata sama tangan. Selain itu? Oke. Nggak ada. Iya. Kalau Nyai lihat aku, Kalau Nyai lihat terawangan Nyai, sanggup. Nyai Ratu berisi aura-aura positif di dalam tubuh Nyai Ratu Ayu. Ada sosok wanita cantik dan wanita jelek. Kadang-kadang berubah cantik, kadang-kadang kalau lagi jelek. yang jelek itu siapa? Dari mana kamu? Kamu dari mana? Dari sini. Oh, kamu yang di dalamnya ya? Nama kamu siapa? Kenalan dong. Nama kamu siapa? Wah, kamu suka sama dia? Kamu suka sama dia? Enggak. Kenapa? Suka sama aku? Mau ikut? Masa? Ayo. Tapi kamu keluar dari dia ya? Jangan deket dia ya? Kenapa? Jangan sama aku. Anak aku. Kamu dari mana? Dari ini. Kamu nggak bisa ngomong. Nggak bisa. Kenapa? Matimu kenapa? Kamu matinya kenapa? Kamu ngomong. Kamu istrinya kakek atau anaknya si kakek yang ada di dalam diri? Nggak ada hubungannya. Bukan. Kamu yang punya anak kecil yang dibawa si kakek kan? Bukan. Kamu dari mana? Oh, dari luar. Namanya siapa? Coba tulis inisialnya. Tulis namanya siapa? Oke. Oke. L. O L. Ini apa? Olive. Oh, Olive. Terus dia ngapa Olive? Oh, suka sama dia. Mau ikut? Katanya tadi mau ikut sama saya. Nggak mau. Kenapa dia? Dia kenapa? Dia kenapa? Kenapa suka sama dia? Kenapa suka sama Kenapa? Apa tulisan? Ada tulisan. Ada apa? Ada tulisan. Di mana? Kamu cemburu. Untuk Ada seseorang. Dia. Ambil. mulai cium kamu. Jangan diambil aja. Ambil.
Ambil yang jeleknya. Ya, kamu godain malah digoda. Kacau, keluar aja deh. Keluar aja. Keluar. Wah, Ya masuk malah godain. ya berapa? Rambutnya berantakan lagi deh. Itu tadi yang di dalam. Oh, Bukan, ada yang lewat tadi ngeliat kamu. Jadi kamu memiliki sesuatu hal di sini yang memang menarik. apa itu? Nanti kita akan bahas. Nyai, bangunin dulu nyainya. Lu jangan terlalu nyaman dong. Pura kesurupan kayaknya deh. Nyai. Giliran laki-laki ganteng aja lo. Enak maksudnya. Enak banget. Apa itu kok ini? Apa yang ini? Aduh. Lu tadi kesurupan beneran apa enggak sih? Enggak, tes lihat. Tes dia. Kok ngetes sih? Orang jelas-jelas mata lu aja merah. Iya. Udah sih. Oh, agak merinding dikit tapi. Nah, menurut Adi dia kesulitan ya? Yang 50-50. Kisi-kisi. Tapi kalau menurut Bunda tadi ngeliat memang ada yang masuk dari luar. Tapi dia juga masih memang betul setengah. Tapi dia nggak bisa kontrol. Iya. Kelihatan dari tatapannya. Awalnya dia mau bercandaan, ternyata masuk. Tadi apain menyanyi? Itu namanya cakap-cakap. Cocok ini. Diterembet-rembet gitu. Palanya. Mogok. Nyai coba, Nyai cuma ngesap gini. coba nyai terawangnya di sini. Dia apa? Ada apa ini? Tadi dia tuh yang nunjuk sini. Ini dari bayi kayak udah dipakein sesuatu sama orang tuanya. Udah kan Kalau itu dimasukin. cakap. Iya. Cakap, tapi dia Tapi dia kayak mustika kecil. Kalau bahasa ininya kayak susut. Tapi Dari bayi. itu alam nih. Itu makanya kamu selalu dideketin oleh makhluk halus. Dari bayi. Makhluk halus itu cewek atau cowok? Cewek cowok. Maka kamu harus terkuat selati. Dan itu kenapa kamu penglihatan kamu hilang sesaat, kemudian bisa melihat. Karena selalu ada makhluknya dan kuning. Terkadang dia kalau sudah ada bahaya atau orang yang tidak sinergi dengan kamu, dia akan ikut. Itu juga menutup di sini tulang rusuk kamu. Ya, jadi kalau dia misalnya energinya sama, kamu ibarat katanya tuh kamu kayak magnet. Dia akan nempel dan masuk ke tubuh kamu. Kamu nyaman nggak sih dengan situasi badan kamu yang seperti itu? Ya kadang kalau kayak kumat gitu, kadang nggak nyaman. Kumatnya seperti apa? Kayak badan kayak tiba-tiba gerak-gerak sendiri gitu. Oh, pernah? Pas tidur. Pasti gimana? Tapi itu kayak ngerasain gitu loh. Gimana gerakannya? Itu baru kepalanya ini punya Baik. apa badan apa tangan coba ngampar apa gitu. Tapi itu kayak dalam posisi sadar gitu. Karena kamu merasakan bahwa dia sedang, mohon maaf, megang tubuh kamu dan di atas kamu. Udah posisinya tuh kayak posisi mau bercin. Pantesan kayak pernah kan tidur tengkang kan, udah pakai ke depan gitu. Iya. Itu ada sosok makhluk kebanyakan sih wanita yang dekat dengan kamu ya, dan memang dia itu ya karena kamu memiliki ini dan itu emang bawaan ya, maka banyak juga yang datang. Nah, udah mau tanya, kamu nyaman nggak dengan posisi ini? Nyaman. Berarti nggak perlu dibersihin ya, karena kamu Selagi masih bisa dikontrol. mau sampai kapan tadi? Sampai kapan? Sampai kapan? Yakin? Yakin. Kalau begitu kita nggak akan melakukan kebersihan karena memang ini kemauan kamu ya Nyai ya. Kalau yang lain memang dia menginginkan untuk dibersihkan supaya untuk kelanjutan hidupnya akan jauh lebih baik. Kalau kamu merasa nyaman dengan yang ada di badan kamu, ya Bersihin menurut Nyai. Kamu masih muda. Bersihin. Iya. Kamu minta bersihin sama Bunda Ratu. Kamu masih muda. Gak usah ada gitu-gituan. Biar kamu hidup normal seperti laki-laki yang lain. Ya, Jangan karena tergantung sama. pengaruhnya adalah kamu hampir
sama jenis. Itu menurut aku sih itu sesuatu hal yang sudah sangat mengganggu. Takutnya kalau kamu pertahanin itu bisa jadi kamu akan terjerumus. Tapi hidup adalah pilihan, balik lagi kamu yang menjalani. Kalau itu kan nggak bisa aku paksa ya, jadi harus dalam hati kecil kamu sendiri. Mungkin kamu nggak jawab sekarang, nanti Jawabannya itu 50-50 gitu. ya. Tapi aku minta satu hal, kamu sholat, zikir, sholat tahajud, jangan lupa. Pikirkan lagi sebelum kamu melangkah dari sini, nanti kamu menyesal kamu balik lagi ke sini. Karena waktu kita masih panjang dan Bunda Ratu masih banyak orang di luar sana yang masih mau diobatin. Berhubung ini kamu di sini, biar sekalian kamu dibersihkan. Kalau nunggu nanti akan jadi apa gitu. Tapi kita nggak bisa juga kayak gitu, Iya. artinya gini. Itu kan berkaitan dengan jiwanya dia. Betul. Kalau kita paksain itu nggak akan selesai juga. Iya. Jadi harus dari batinnya Iya. dia mau untuk dibersihkan. Karena Iya. kalau misalnya dia berniat mau mempertahankan itu, dia akan balik lagi. Tapi terserah Ya. pada diri sendiri. Ada kayak kepikiran kayak itu kalau nggak bisa ngontrol gitu. Nah, ya udah. Ya itu tadi Bunda kan menawarkan supaya kamu dibersihin, supaya kamu tuh Ya udah dibersihin. agak mudah untuk seperti itu, dan yang Bunda takutin kamu malah terlalu jauh terjerumus ke sana. Ya, Udah tapi kan dibersihin. masa depan kamu hancur. Kasihan orang tua kamu. Karena ada beberapa orang yang indigo, kalau misalnya dia bisa ngontrol, dia akan selamat. Artinya dia bisa mengontrol diri dia, emosi, ya, kemudian diri dia. Maka orang itu jadi gini, antara bangsa jin sama manusia itu berdekatan. Maka ketika kita bisa mengontrol diri kita, itu energi kita akan jauh lebih unggul daripada dia. Tapi ketika kamu takut, dia akan lebih dominan. Maka Betul. itu akan dijadikan alat sama dia. Betul. Contoh, menjelaskan kamu ke sana. Tapi kalau kitanya nggak takut, kitanya kuat ibadahnya, kita bisa kontrol dia. Tapi kalau di dalam diri kamu ini ada keraguan sendiri ya, Bunda lihat kamu masih ragu, kamu juga masih dalam tahap pencarian diri, Bunda juga paham, dan kamu juga merasa terkadang aku butuh ini, ya betul? Kamu takut kehilangan ini yang menurut kamu ini suatu keistimewaan. Tapi kalau melalui metode Bunda, dia nggak mau keluarin yang sudah ada di dalam diri kamu, cuma ngeluarin itu tadi, sosok wanita ini yang tidak sendiri. Jadi apapun yang kamu miliki itu kan alami. Energi alami itu tidak akan pernah bisa dilepas kapanpun. Iya. Kecuali kalau kamu misalnya kayak beberapa orang yang pengen mencari ilmu sampai dia misalnya minta, itu beda. Itu akan hancur dan musnah. Tapi kalau alami, itu nggak akan terjadi. Jadi kita bersihin dan kotornya aja. Ibarat kata kalau sampah, kita bersihin, sampahnya dibuang, kan akan wadahnya akan bagus lagi. Nah maka kalau wadah kamu bagus, kamu perkuat dengan ibadahmu, yang datang pun bagus. Gitu. Tanpa mengurangi penglihatan kamu, malah istri kamu bisa lebih kuat gitu loh sayang. Ya. Paham kan? Jadi bukan berarti Bunda bilang itu sudah. Karena enggak, karena kalau menurut Bunda ini alami. Kamu mau sampai kapanpun kamu pernah ditutup kan, tapi kamu pada akhirnya bisa buka lagi. Nanti di usia 40-an kamu akan berjelas. Dan kamu harus siap. Makanya Bunda sekarang menyarankan lebih baik kalau emang itu tidak berzina yang ini kan ibarat sampah ya. Lebih baik dikeluarin karena itu akan menutupi yang di situ. Karena yang di sini harusnya fungsinya baik, tapi dipenuhi oleh ini, makanya kamu sering ditutup. Oke. Paham? Ya, berarti. Terus aja ya. Oke. Yakin. Hati dari dalam hati ya. Dari dalam hati yang paling dalam. Iya. Bilang sama Bunda Ratus. Saya. Ya, nanti udah bersihin, nanti supaya kamu bisa bersinergi dengan yang ini, supaya kamu juga bisa melihat, artinya kamu bisa menahan energi yang negatif dan kamu lebih berfayasful, dan ini kamu bisa sinergi dengan itu, maka kamu bisa berbuat baik dengan bisa bergantung ketulusan hati kamu, bisa nolong orang mungkin, atau bisa melihat seperti itu kan kamu bisa, hey kamu jangan kesini, kamu akan jauh lebih unggul daripada ketakutan kamu. Keberanian kamu yang akan muncul. Jadi perlu waktu. Ya, maka kalau nanti udah bersih, kamu nanti bermunajat di sepertiga malam, nanti akan muncul keberanian dalam diri kamu. Itu proses.
Iya. Nanti juga akan arahkan kamu supaya kamu itu benar-benar jeli. Kamu bisa merasakan kehadiran dia, merasakan energi dia, tapi kamu tidak pernah lari seperti Nyai. Ya, contoh kali ada orang kesurupan dia lari, hari ini aja dia nggak lari. Saya ada yang mau disampaikan kepada keluarga atau pemirsa Obeni, silakan. Ya, yang mau disampaikan ya, apa namanya, pede aja gitulah, apa yang kita punya. Gitu aja sih. Iya. Pede aja dengan apa yang kita punya. Nah, bagus. Oke, pemirsa Obemis, demikian tadi bincang-bincang kita dengan Ibu kita Aji ya. Dan hidup adalah suatu proses, di mana proses itu kita pasti akan dihadapkan dengan hitam dan putih kehidupan. Namun manusia yang baik adalah dia akan menyadari mana yang baik untuk diri dia dan yang tidak baik. Maka sepatutnya kita sebagai wadah harus bisa mengetahui kalau memang itu tidak baik, maka kita harus dibersihkan agar nanti terciptanya wadah yang baik dan juga akan lebih murni lagi. Saya Belin Ratu Ayu. Saya Ratu Goib. Dan saya Adi. sampai jumpa lagi di Obemis Obrolan mistis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.